Jadi guys, mana-mana bunga yang saya beli daripada seller di luar, saya akan terus ganti dia punya pasu dan dia punya tanah lah. So kenapa saya ganti? Sebabkan dia sudah berpindah ke tempat daerah lain dan berpindah dengan puan baru. So kita kena kasih biasa dia tempat kita lah. Apa saya akan bikin? Pertama sekali saya akan tukar dia punya media tanaman yang mereka guna, dan selain daripada saya tukar dia punya media tanaman, dan saya akan tukar dia punya ini pasu, sebab pokok ini sudah membesar. So pasu dia sudah nampak kecil daripada ini pokok, so saya kena tukar dia yang pasu lagi besar lah, dan juga untuk lebih nampak menarik lah kan. Sebab ini koleksi saya buat koleksi saya di dalam garden saya. Jadi saya mau nampak dia menarik dengan pasu yang saya guna. Jadi saya tukar. Alright guys, so untuk dia punya tanah media yang saya guna di sini, biasa yang saya guna, saya ganti guna peat moss, lepas tu sedikit perlite dan sedikit kokopit. So saya akan guna 3 bahan itu saja untuk tanam saya punya pokok bika. Alright. So guys, jom kita pergi belakang, pergi ambil peat moss dengan perlite dan kokopit. Okay, let's go. Alright guys, saya biasa guna ini peat moss. Saya guna ni ataupun yang warna hijau pun okey. Mana-mana saja lah. So, rupa dia ini peat moss kalau hitam. Alright, dah ini. So ini dia. Lepas tu kita tambah ini perlite. Kokopit. Kasih tambah dia lembut sedikit. Lepas tu kita mix dia. So guys, saya sangat suka ini perlite sebab dia bagus untuk kita punya tanaman lah, terutama sekali tanaman pokok-pokok bunga, sayur-sayuran pun bagus, pokok buah-buahan pun bagus. Ini perlite dia menyuburkan kita punya akar pokok dan dia memberikan juga pengudaran yang baik di dalam tanah media lah, dan juga dia memberi kita punya tanah jadi gembur lah, poros lah, lebih kurang begitulah poros. Perlite ni dia bagus, dia menyerap air yang berlebihan juga di dalam tanah yang kita guna. So dia sangat bagus. Sebab tu saya lebih menggemari menggunakan perlite daripada bahan-bahan lain. Dan lagipun dia cost dia pun dia juga terlalu mahal dan tidak juga terlalu murah lah, so sederhana. Kalau macam saya di Keningau, ini perlite kita senang mau dapat di kedai-kedai jual pertanian pun ada, di kedai-kedai nursery bunga pun ada. So senanglah mau dapat. Tapi untuk dapat harga yang lagi murah itu memang sangat susah lah, sebab dia punya mungkin kos pengantaran dia yang mahal. Tapi kalau macam di Semenanjung begitu kita boleh dapat murah. Tapi sama juga saya pernah beli dari Semenanjung, saya beli dari Shopee, sangat murah. Tapi masalah dia pengantaran dia 3 kali ganda dari harga untuk perlite. So saya stop sudah membeli dari Shopee lah. Sekarang saya beli yang berdekatan di sini, macam di area Keningau ada juga kedai-kedai yang jual sudah. Kalau ada pergi KK, beli di KK lah. Di KK pun ada satu kedai yang murah, tapi saya lupa sudah nama kedai dia. Nanti kalau saya ingat, saya kongsi sama kawan-kawan di mana tempat tu. Alright, so guys, ini jadi sudah kita punya mix soil kita untuk tanam pokok bika. So jom kita masuk balik di dalam office, kita tanam. Tapi sebelum tu saya akan guna ini pasu begini besar lah.
sebab pasu ini lagi yang saya ada di garden saya. So saya guna ini buat sementara lah. Kalau boleh saya mau guna pasu gantung, tapi saya lupa tadi masa saya keluar, saya lupa pergi kedai beli. So syok-syok jalan terlupa, tahu-tahu sudah sampai rumah, jadi guna apa yang ada sejalan buat masa nih. Alright guys, let's go, kita pergi tanam pokok vika saya di dalam office. Alright guys, saya gunain ya. Pas itu ini dia saya punya tanah campuran untuk pokok vika. Saya sudah mix dia tadi, jadi kita kasih masuk begitu 1 scoop. Lepas itu ini bunga dia, kita buang yang sudah layu nih bunga dia nih. Kita kasih bersih dulu deh. Biasa saya akan terus kasih masuk sekali dia punya tanah nih lah. Kalau kita mau buka pun boleh, tidak mau guna ini tanah pun boleh, tapi kalau kita mau kasih masuk terus di sini, kasih campur dia pun boleh juga. Tapi kalau bagi saya lebih suka kasih terus campur dia di dalam nih lah. So nanti pelan-pelan akar dia dengan tanah yang baru yang ada di siring-siring dia itulah. Tambah sisa tanah begitu. Oke. Sepenuh sedikit lah. Tada, cantik sudah ada. Dia sudah ada di dalam pasu yang lagi luas untuk akar dia lebih lebat lah. Lepas ini dia akar dia pun dapat ruang yang mencukupi sudah. Dari pasu kecil nih saya tukar dengan pasu ini. So sekarang tinggal saya untuk menjaga dia lagi. So harap-harap saya boleh jaga dia dengan baik lah. Sebab yang ini pun kakak tuh cakap dia kalau kering baru kita siram. So kalau dia masih basah tuh tidak perlu siram lah. Dulu pun saya pernah tanam ini, tapi saya tidak jaga sebab sibuk dengan kaktus saya sebelum ini. Jadi sudah pupus, tinggal itu yang pernah saya ada bikin satu video tuh. Itu tinggal satu lagi. Di warna dia kalau saya silap begini kah bunga dia, warna putih, ada pink ataupun warna putih saja tuh. Saya pun lupa sudah. Nanti kita cek balik, dia ada di depan rumah lah. Itu tinggal satu lagi. Saya dulu ada simpan ada 5 ID lah, 5 color, tapi semuanya pupus sudah. Karena makan itu karena makan ulat, sebab tidak terjaga. Saya jarang siram sampai dia kering, sampailah dia pupus. Dan yang satu tuh itu yang saya tidak tanam, tapi dia tumbuh, dia punya benih jatuh di pasu lain, so dia tumbuh sampailah sekarang. Saya tidak pernah kacau sebab yang itu saya simpan dia di luar sana karena matahari, karena hujan. Tapi kalau yang itu saya tidak jaga sebab kalau ada hujan jangan siram sajalah. Wow, nah cantik sudah. Then next. Tapi yang dulu tuh yang saya punya tuh dia jenis menegak lah, tapi yang ini jenis separa. Separa tuh dia ke kiri ke kanan begitu. Dia tidak menegak. So next nanti saya mau cari yang juntai punya lah. So kalau yang juntai itu tidak tahu macam mana lagi dia punya bentuk dia, tapi yang saya tahu dia boleh digantung dan dia jenis di dalam pasu tuh dia membulat begitu, sangat cantik. Saya pernah nampak. So itu yang saya next time baru saya carilah. Buat masa ini saya piara dulu yang jenis-jenis begini. So guys, ini lupa pula saya bagi tahu. Ini saya beli satu pasu ini RM5 saja. Murah guys. RM5 saja, dan dia punya kos packing dia RM5, dan dia punya kos pengantaran pula RM7. Dia menggunakan Mantap Express. So kawan-kawan boleh try lah. Mana tahu ada yang sedang mencarikan, boleh kontak dengan Puan Nur Hamiza
dia ada menjual dia di area Putatan. Kalau kamu di area sana senanglah, boleh maybe boleh walk-in, tapi itu saya kurang pasti. Kamu boleh kontak number dia dulu dan tanya macam mana lah. Kalau boleh walk-in, kamu boleh datang sana. Kalau tidak boleh, mungkin boleh minta COD kah, untuk area yang berdekatan lah. Kalau macam saya di area Keningau ni mana boleh karena COD kan jauh pula. So next, begini kawan-kawan, ini dia begini, pokok dia begini. So harga dia RM5 satu pasu nih. Pasu dia size 6 cm kah 7 cm begini, yang kecil nih. So dia RM5 satu. Okay, last one. Semua yang separa, cuma ini saja saya nampak dia menegak. Dia tidak macam begini yang lain. Dia tidak pergi kiri ke kanan. Cuma ini satu pasu yang saya dapat dia menegak. Yang ini jenis dia macam yang saya punya koleksi ada di garden tu lah. Yang tinggal itu lagi yang warna putih tu. Pokok bunga kan ada rumput-rumput. Kita buka dulu rumputnya baru kasih tanam ya. Oke guys, kita siap sudah tanam. Dan saya punya mix tanah campuran pun masih banyak lagi, ada separuh. Saya ingatkan tidak cukup tadi, jadi tidak apa, boleh tanam pokok lain. Dan ini sudah siap. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan next, saya biasa bila saya sudah tanam begini, saya akan simpan ini. Saya guna nih rooting powder nih, penggalak akar. So ini dia untuk kasih subur, tambah subur kita punya akar pokok lah. Biasa selalu saya akan tabur di bawah satu sudu begitu. Sudu dia comel sejak kecil. So ini kita tabur di sekeliling itu pokok batang dia lah. Begitu. Kalau rasa-rasa macam kurang mencukupi ramuan, boleh lagi tambah 2 sudu. Kasih 2 sudu pun boleh. Dia sangat bagus. Sebelum ini pokok-pokok saya tanam pun saya guna ini. Dan syukur sampai sekarang masih hidup dan semua subur-subur, akar cepat tumbuh. Alright. So lepas itu saya akan tambah ramuan ini pula. Ini adalah fish meal. Fish meal ini dia baja organik lah. Ini sesuai, sebenarnya ini dia baja organik untuk baja sayur-sayuran, pokok-pokok bunga. Tapi ini paling sesuai kita guna di pokok keladi lah. Pokok keladi saya yang kampung-kampung, dan pokok keladi yang termahal pun dari Thailand pun saya guna ini juga fish meal. Syukur juga sampai sekarang dia masih hidup. Mula-mula saya rasa takut, tapi selepas saya taruh tuh, dalam masa seminggu saja saya nampak perkembangan itu keladi saya. Dia menjadi daun, dia membesar, lagi subur lah. Anak-anak daun tumbuh begitu. So macam mana cara guna dia? Ini 1 spoon, ini spoon begini, kita tabur saja di tepi itu. Ini baja organik, jadi dia sangat sesuai. Jadi simpan tanaman sayuran kita untuk kita makan punya pun boleh. Ini kita guna sebulan sekali pun boleh, atau sebulan 2 kali kah pun boleh juga. Kasih tabur dia. Kalau tidak, kalau rasa macam alah sayang lah sebab mentabur saya begitu kan, kita boleh kasih simpan di dalam air. Lepas itu bancu dia sampai dia larut dan baru kita siram. Dan itu lagi cepat menyerap di
tanah. So lepas ni kita boleh siram sudahlah. Alright guys, lepas ni kita boleh siram sudah. Kalau kita tidak siram, baja dia tidak larut lah masuk di dalam akar. So lepas taruh saja terus kita siram. Alright. Dan ini kalau bagi yang kawan-kawan mau guna ini fish meal, pastikan kamu simpan pasu kamu di rak yang di atas lah, yang anjing, terutama sekali anjing lah. Kalau anjing, sebab dia fish meal, bau dia sangat kuat, membuka selera itu anjing datang. Sebagai pengalaman saya di sini, di tempat saya nih banyak anjing. So anjing limpas, dia tercium saja ini bau, dia pergi makan, dia pergi bongkar saya punya apalah tanah, dia pergi makan itu fish meal. So masa itu saya sudah siram, tapi dia boleh rasa juga itu baja. So dia pergi makan, habis hancur semua dia punya tanah, dia korek-korek. So itu pengalaman saya. Jangan letak yang senang karena kacau binatang lah begitu. Kalau tidak anjing is okay, kasih letak yang mana-mana pun boleh, sebab anjing paling suka ini fish meal, dia akan pergi makan. Alright, so guys, ini sudah siap. Inilah dia Poco Vika yang saya beli dari Putatan. Kawan-kawan yang berminat boleh kontak Nur Hamiza. Dia tahu lah sekarang dia masih ada koleksi lagi kah, tapi kamu boleh try kontak. Saya akan sertakan nomor seller yang menjual ini. So guys, itu sajalah perkongsian saya. Kita jumpa lagi di next video. Bye guys.